sekarang kita masuk ke bab 2 tentang pengukuran nilai pusat. Ya. Kenapa ini dilakukan? Nilai pusat atau tendensi populasi sangat penting untuk sekelompok data karena dianggap itu mewakili kelompok data tersebut atau yang kita kenal dengan istilah rata-rata. Nah, untuk menghitung rata-rata nilai tendensi pusat itu ada beberapa cara. Yang pertama, rata-rata hitung, ya, atau bahasa asingnya mean. Sesuai namanya rata-rata hitung, berarti kita ambil datanya kemudian dihitung, ya. Nah, simbol yang digunakan itu huruf X yang di atasnya diberi batang, bacanya X bar, ya, yang X-nya ada topinya. Sedangkan kalau yang berupa populasi kita tulis dengan mu, ya. Nah, apa beda sampel dengan populasi? Saya contohkan mahasiswa di Universitas Widyadharma. Kalau kita sebut mahasiswa Universitas Widyadharma itu populasinya. Sedangkan kalau misalkan, ya, kelas SI 3Q misalnya, kelas SI 3P itu adalah sampel. Jadi sampel itu adalah bagian dari populasi. Ya, populasi adalah kumpulan objek yang sejenis atau sama sesuai topik yang dibicarakan. Nah, rata-rata hitung atau mean itu ada dua macam lagi. Yang pertama, data yang tidak dikelompokkan. Artinya datanya berdiri sendiri. Ya, contohnya hasil ulangan, ya, hasil mid test misalkan di suatu kelas. Si A dapat berapa, si B dapat berapa, si C dapat berapa. Itu adalah data yang tidak dikelompokkan atau data individu. Nah, data yang tidak dikelompokkan, kalau kita mau menghitung rata-rata hitungnya, min-nya, ya, itu pasti kalian sudah tahu, tinggal dijumlahkan. Nilai si A berapa, nilai si B berapa, si C berapa. Ya, dijumlahkan semua. Kalau satu kelas ada 20 orang, berarti nilai 20 orang ini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 20. Ya, itu data yang tidak dikelompokkan, itu gampang. Kemudian ada yang data dikelompokkan. Ya, data yang dikelompokkan untuk menghitungnya ada 3 metode. Yang pertama, metode biasa. Metode biasa ini mirip dengan data yang tidak dikelompokkan. Hanya data yang nilainya sama kita kumpulkan dulu. Ya, sehingga notasinya X bar sama dengan sigma Fx dibagi dengan F. F itu singkatan dari frekuensi. X itu nilai yang bersangkutan, ya. Jadi kalau misalkan kita kumpulkan yang dapat nilai 50 ada 5 orang, berarti 5 kali 50 ditambah 3 kali 65 misalkan, ditambah 2 kali 90 dan seterusnya. Ya, nanti dibagi jumlah mahasiswanya. Nah, itulah yang disebut dengan metode biasa. Sedangkan kalau metode simpangan rata-rata, ya, kita mengambil dulu kira-kira rata-ratanya ada di mana. Nah, kita simbolkan dengan M, min, ya. Rata-rata ini supaya bisa kita hitung, kita harus hitung simpangannya, deviasinya. Deviasinya dihitung dari X min M. X itu nilai yang bersangkutan, ya, nilai tengahnya, ya, titik tengah yang minggu lalu kita bahas, dikurangi rata-rata sementara. Lalu yang ketiga, metode coding. Metode coding itu merupakan pengembangan dari metode simpangan rata-rata. Ya, makanya di sini tetap ada huruf M-nya, rata-rata sementara. Ya, tapi ada U. U itu coding. Ya, U itu coding. Ya, U itu berhubungan dengan D. Jadi U itu adalah D dibagi dengan I. Itu dapat U. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya seperti apa.
ya, yang min ini. Oke, ya. Jadi ini rata-rata hitung, misalkan kita ada sekelompok angka-angka ini. Nah, angka-angka ini akan kita hitung rata-rata hitungnya, ya. Nah, jadi kalau ini 3-nya ada berapa? Ini ada 3, ya. Yang angka 4-nya juga ada 3. Angka 2-nya ada 2. Angka 5-nya juga ada 2. Angka 1-nya ada 3. Angka 6-nya ada 2. Nah, maka kita jumlahkannya adalah 3 dikali 3. 4 ditambah 4 dikali 3. 2 dikali 2. 5 dikali 2. Ya, dijumlahkan semuanya. Dapat 50. Nah, jumlah datanya berapa? Ini. 3, 6, 8, 10, 13, 15. Maka 50 dibagi 15 ini. Ya. Nah, ini untuk menghitung data dengan metode biasa, ya. Dengan metode biasa. Ini data kelompok dengan metode biasa. Oke. Contoh perhitungan rata-rata gimana? Ini ya. Ini ada soal rata-rata nilai statistik 40 mahasiswa itu adalah 77,1. Ya. Kemudian masuk seorang mahasiswa, ya. Mahasiswa ini susulan, waktu ujian dia tidak ikut. Ya. Jadi dari 40 temannya dapatnya 77,1. Nah, setelah dia masuk, begitu dihitung, rata-ratanya naik jadi 77,5. Nah, yang dipertanyakan, nilai mahasiswa yang baru masuk ini berapa? Nah, untuk menghitungnya, informasi yang ada di soal kita harus tuliskan dulu, ya. Jadi, yang pertama, dari 40 mahasiswa rata-ratanya 77,1. Ya. Nah, frekuensi kedua, berarti mahasiswanya itu kan hanya 1. Nilainya belum diketahui, jadi kita harus cari. Makanya diberi tanda tanya ini. Diberi tanda tanya. Oke. Tapi rata-rata hasilnya tahu nih, 77,5. Artinya, akhirnya 41 mahasiswa itu rata-ratanya 77,5. Ya. Nah, sesuai rumusnya tadi adalah F1 dikali M1 ditambah F2 kali M2 dibagi F1 ditambah F2. F1-nya 40, M1-nya 77,1, F2-nya 1, M2-nya yang akan dicari. F1 tambah F2, 40 ditambah 1. Oke. Hasilnya berapa? Nah, jadi gini kalau dihitung, ya. Ini berarti 41 dikali 77,5 kan? Dikurangi 40 kali 77,1. Ya, karena ini penyebut pindah rows jadi pembilang. Ya. Jadi dikalikan. Lalu ini karena dipindahkan, plus pindah rows jadi min ini. Ya, plus pindah rows jadi min. Jadi nilai statistik mahasiswa yang baru masuk yang 1 orang itu adalah 93,5. Ya. Oke, kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Ya. Kita akan melihat untuk kelompok data yang dikelompokkan, ya, yang dikelompokkan. Nah, data yang dikelompokkan itu ada kelas. Ya, yang paling gampang membedakannya kalau data individu, data yang tidak dikelompokkan itu datanya absolut, berdiri masing-masing satu-satu. Tapi kalau data dikelompokkan menggunakan kelas. Nah, ini contoh kelas, ya. Di kelas di sini menggunakan premi, ya. Jadi kalau asuransi ada istilah premi. Ini selama tahun 2010 total premi per nasabah yang dibayar oleh 60 nasabah baru dapat didistribusikan sebagai berikut. Ini 10.000 sampai 19.999. Di atas ada ditulis kali Rp1.000. Berarti angka-angka yang di tabel ini punya skala 1000. Jadi kalau 10.000 tambahkan ini 1000 di belakangnya ada tambah 3 nol.
Berarti ini 10 juta sampai 19.999.000. Begitu juga dengan di bawah ya. Nah, kenapa pakai skala? Supaya kolom ini waktu kita tulis itu bisa dihemat. Kalau enggak, nolnya masuk, berarti ini ada tambah 30, tambah 30, kolomnya jadi lebar. Ya, ini biasanya ditemui di tabel-tabel yang berhubungan dengan ekonomi. Ya, ini ada uangnya. Oke. Jadi di sini sudah dikelompokkan, artinya ini adalah data kelompok karena sudah dibuat kelas-kelasnya. Minggu lalu kita sudah bahas ya kelas. Nah, ini adalah frekuensinya, jumlah nasabah masing-masing kelas. Ya, dari 60 ini distribusinya. Oke, sekarang kalau pakai metode biasa, bagaimana? Metode biasa tadi fx ya dibagi dengan fx. Nah, f-nya apa? Frekuensinya, jumlah nasabahnya. X-nya dapat dari mana? Nah, minggu lalu kita sudah bahas titik tengah. Titik tengah itu didapat dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Dapat. Selanjutnya, titik tengah di kelas berikutnya tak perlu dihitung. Ini cukup dijumlahkan dengan panjang interval. Minggu lalu dijelaskan panjang interval paling gampang dicari adalah kelas yang di bawah dikurangi batas kelas bawah yang di atasnya ya. Jadi 20.000 dikurangi 10.000. Maka panjang intervalnya ada 10.000. Jadi ini tinggal ditambahkan 10.000, tambah 10.000, tambah 10.000, seterusnya. Nah, setelah X-nya ketemu, tinggal dikalikan nih, F dikali X. F kali X. Lalu dijumlahkan. Ingat, sigma itu penjumlahan. Ya. Jadi setelah dihitung, ini dijumlahkan ke bawah. Tulis. Frekuensinya dijumlahkan ke bawah juga. Tulis. Nah, maka rata-rata hitung, min, ya, rata-rata hitung, min, 40.666,2. Atau kalau kita pakai skalanya berarti 40.666.200 rupiah. Ya. Ini pakai metode biasa. Oke, sekarang kita pakai metode simpangan rata-rata. Pakai soal yang sama. Ya. Pakai soal yang sama. Nah, tabel penyelesaian agak berbeda. Tadi, begitu ketemu titik tengah, kita bisa langsung hitung F kali X berapa kan? Jumlahkan ke bawah. Kali ini tidak dikalikan langsung. Ya, tidak F kali X, tapi F-nya dikali dengan D. Nah, D itu deviasi simpangan. Ya, tadi saya jelaskan ada titik tengah sementara, M. Nah, titik tengah sementara, cara tentukannya bagaimana? M itu ditentukan tanpa hitung ya. M ditentukan tanpa hitung. Nah, perhatikan kolom frekuensi ini. Yang namanya rata-rata itu pasti datanya paling banyak pada nilai yang bersangkutan. Maka kita cari dari frekuensi ini di kelas mana frekuensinya paling besar. Nah, kalau kita perhatikan deretan angka-angka ini yang paling besar adalah 20. Maka kita anggap rata-rata sementaranya adalah X yang ada di kelas ini, yaitu 44.999,5. Jadi ini adalah M-nya, ya. Ini adalah M-nya, titik tengah sementara. Nah, karena ini titik tengah sementara yang kita anggap sementara, maka ini tidak ada perbedaan, tidak ada deviasi ya. Jadi ini kita tulis 0, karena 44.999,5 dikurangi 44.999,5 ya 0 ya. Kemudian selanjutnya adalah X dikurangi D. X dikurangi M ya. X dikurangi M. Jadi D itu sama dengan X dikurangi M ini tadi. Ini. D sama dengan X dikurangi M. Jadi 44 dikurangi 44 ya 0. Lalu ini kurangi ke atas nih.
44.999,5 dikurangi 34.999,5. Ya. Ini balik. Ini dikurangi dapat min 10.000. 24.000 dikurangi 44.000 min 20.000. 14.000 dikurangi 44.000 min 30. Di bawah juga sama. 54.000 dikurangi 44.000, 10.000. 64.000 dikurangi 44.000, 20.000. Ya. Nah, setelah dapat ini, deviasinya tinggal dikalikan. Jadi bukan kali X ya frekuensinya. Frekuensi sekarang kali D. F kali D. Nah, kalian bandingkan. 6 dikali 14.999,5 itu lebih gampang atau lebih sulit dibandingkan kita menghitung 6 dikali min 30.000. Nah, otomatis kan F yang dikali D ini lebih gampang kalau ini bilangannya bulat. Maka 6 kali min 30.000 min 180.000. 9 kali min 20.000 min 180.000, seterusnya. Ini tanpa kalkulator kalian bisa hitung ya. Kalau yang ini tanpa kalkulator kalian akan butuh waktu yang lama. Oke. Nah, sehingga nanti hasil ini dijumlahkan, ini yang kita pakai. Min 260.000 dibagi jumlah frekuensinya 60. Ya. Tapi ingat, tadi kita pakai titik tengah sementara, maka ini mesti diperhitungkan. Jadi, titik tengah sementaranya ditambahkan dengan hasil hitungan. Karena negatif, berarti dia menguranginya. Maka dapatnya adalah 40.666,2. Bandingkan dengan hasil tadi yang metode biasa. Nah, ini hasilnya sama. Ya. Nah, kenapa kita hitung seperti ini? Ini kan tambah satu kolom, tambah pekerjaan. Ya. Nah, tapi tadi kita sudah bahas dengan kali demikian, ini jauh lebih gampang dibanding metode biasa. Jadi karena lebih gampang, otomatis jalannya juga akan lebih panjang. Tapi hitungannya akan lebih gampang. Kemungkinan salah hitungnya akan lebih kecil. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah metode coding ya. Ini metode coding. Metode coding merupakan pengembangan dari metode simpangan rata-rata. Oke. Tadi sudah ada kolom D ya. Sudah ada kolom D. Nah, untuk metode coding ditambahkan satu lagi, ada kolom U. Ya. U itu adalah D dibagi dengan I. Coding sama dengan deviasi dibagi panjang interval. Jadi karena tadi sudah sampai kolom D, sekarang kolom U adalah deviasi dibagi panjang interval. Panjang intervalnya 10.000. Maka U itu adalah D dibagi I. Min 30.000 dibagi 10.000. Dapatnya min 3, min 2, min 1, seterusnya. Nah, sama seperti tadi, F-nya tidak dikali X, F-nya tidak dikali D, tapi F-nya dikali dengan U yang barusan kita hitung. Nah, sekarang kalian bandingkan F dikali X, F dikali D, atau F dikali U yang lebih gampang. Ini kan angkanya jauh lebih gampang dihitung. Ya. Jadi F dikali U ini gampang sekali kita hitung. Nah, sekarang kita akan masukkan ke rata-rata hitungnya. Titik tengah sementara tetap kita tulis. Kemudian tadi saya jelaskan U itu adalah D dibagi dengan I. Nah, karena tadi hitung dibagi dengan I, maka sekarang I-nya dikembalikan. Ya, bagi lawannya adalah kali. Jadi sekarang dikalikan dengan panjang interval. Ya. Karena U sama dengan D dibagi I, kalau dikalikan dengan I, I-nya bisa dicoret, maka tidak mengubah nilai. Jadi hasilnya adalah 40.666,2. Nah, jadi 3 metode hasilnya sama persis. Oke.
Ini adalah nilai tendensi pusat yang pertama. Kemudian ada nilai tendensi pusat yang kedua, yang kita kenal dengan istilah median. Ya, median, medium, ya, itu berarti yang di tengah. Ya, jadi kalau kalian belajar sejarah, ada namanya Laut Tengah. Bahasa aslinya Mediterranean Sea, ya. Itu nilai tengah. Ya, jadi nilai yang tepat berada di tengah data setelah diurutkan. Ya, ingat, ada catatannya setelah diurutkan. Maka itu biasanya disebut juga rata-rata posisi. Karena median itu ditentukan dari posisinya, yaitu yang letaknya di tengah. Ya, sama seperti rata-rata hitung yang min, ini juga dibagi dua. Ada data tunggal atau data yang tidak dikelompokkan dengan data yang dikelompokkan. Kalau data yang tidak dikelompokkan, data tunggal itu hitungnya menggunakan rumus median, boleh disimpulkan dengan ME atau disimpulkan dengan MD. Itu adalah setengah dikali N plus 1. Ya, jadi bukan setengah N, tapi setengah N plus 1. Dan perhatikan, setengah kali N plus 1, N plus 1-nya diberi kurung. Artinya, N ditambah 1 dulu, baru dikali setengah. Kalau tanpa kurung, itu berarti hitungnya setengah N, hitung, hasilnya baru tambah 1. Ya. Jadi jangan sampai salah. Kurungnya jangan dilupakan. Kemudian data yang dikelompokkan. Untuk data yang dikelompokkan, rumusnya sedikit panjang. Ya. Tapi rumus ini akan dipakai terus dengan beberapa modifikasi. Ya, formatnya akan sama persis seperti ini. Jadi median sama dengan TKB. Nah, minggu lalu kita sudah mengenal singkatan TKB, yaitu tepi kelas bawah. Tepi kelas bawah didapat dari batas kelas bawah dikurangi 0,5. Ya. N jumlah frekuensi. Kemudian simbol ini, sigma F2 0, ya, bacanya adalah jumlah frekuensi kelas sebelum kelas median. Ya, ini ada angka 2, artinya kelompok datanya dibagi 2. Karena posisinya pas di tengah. Kemudian I, panjang interval, sudah ditahu. Kemudian FME itu berarti frekuensi dari median. Ya. Kita lihat contohnya lagi. Ini yang data tunggal. Misalkan ini ada data tentang biaya promosi. Ini diambil dari data beberapa tahun. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Ada 9 tahun. Nah, tadi median adalah rata-rata posisi, artinya rata-rata setelah kelompok data ini diurutkan. Maka begitu ketemu data, kita urutkan dulu. Seperti minggu lalu, dari yang paling kecil ke data terbesar. Oke, kemudian kita hitung. N sama dengan setengah median, ME sama dengan setengah dikali N plus 1. Ya. Sekarang N-nya ada 9 kan, tadi 9 tahun, berarti ada 9. 9 ditambah 1 dikali setengah atau dibagi 2. Dapatnya 5. Nah, perhatikan ya, 5 ini bukan mediannya. 5 ini adalah posisi median. Ya, saya ulangi ya, karena tiap tahun itu selalu ada mahasiswa yang salah paham. Hasil hitungannya itu bukan median, tapi posisi median. Kalau hasilnya 5, berarti kita hitung 1, 2,
3, 4, 5. Nah, urutan kelima datanya 20. Maka 20 ini adalah median. Ya. Sekarang kalau data ini saya tambah 1 tahun, ya, tambah 1 tahun begini misalkan, maka jumlah datanya jadi 10. Kalau jadi 10, waktu kita hitung N plus 1, 10 plus 1, 11 dibagi 2 dapatnya 5,5. Ya, 5,5. Di data ini semuanya apa? Genap ya. Maka kalau di posisi 5,5 hitungnya gimana? Nah, kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6. 5,5 artinya di tengah dari data ke-5 dan ke-6. Maka tinggal dijumlahkan ini. Karena ini 5 ditambah 6, 11 dibagi 2, 5,5. Datanya juga sama. 20 ditambah 22 dibagi 2. Dapatnya 21. Maka 21 inilah mediannya. Walaupun di data itu tidak ada angka 21. Ya. Nah, ini hasil hitungan karena pas di tengah. Ya. Ini untuk data tunggal. Kalau data kelompok, ini pakai soal yang minggu lalu kita pakai, diameter pipa. Ya. Diameter pipa, ini data yang kemarin. Nah, yang kita harus perhatikan adalah kita tentukan dulu N-nya berapa jumlah frekuensi. Ini tinggal dituliskan kembali, 40. Kelas median, ya, itu adalah apa? Penjumlahan frekuensi dari kelas-kelas sebelum kelas median, ya. Jadi 0 itu dibaca sebelum. 2 itu median. Oke. Jadi kalau kelas mediannya adalah jumlah frekuensi, ya, lebih besar sama dengan setengah N. Artinya boleh sama, ya, atau lebih besar. Kalau kurang, kita jumlahkan terus frekuensinya sampai sama atau lebih besar dari setengah N. Ini 40. Setengah N berarti 20. Ya, 20. Maka kita jumlahkan frekuensi dari atas sampai nilainya sama atau lebih besar dari 20. Jadi kalau di Santoso ini berarti 2 ditambah 5, 7. Masih lebih kecil. 7 ditambah 13, 20. Nah, 20-nya sudah pas. Ada tanda sama dengan. Ya. Jadi ini sudah boleh dipakai. Jadi titik tengahnya di antara kelas ketiga ya. Karena 1, 2, 3 dengan 4. Ya. Jadi ini dijumlahkan dapatnya 20. 20 itu lebih besar sama dengan 20. Ya. Jadi kelas mediannya ada di kelas ketiga. 1, 2, 3. Oke. Kelas ketiga, di rumus tadi ada TKB, tepi kelas bawah. Tepi kelas bawah didapat dari batas bawah kelas dikurangi 0,5. Jadi 71 dikurangi 0,5. Maka dapatnya 70,5. Panjang intervalnya berapa? Ini. 68 dikurangi 65. Ya, atau 70 dikurangi 67. Jadi panjang intervalnya 3. Jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, kelas mediannya ada di kelas ke-1, 2, 3. Maka jumlah frekuensi sebelum kelas median, sebelum kelas ketiga ada 2. Kelas pertama, kelas kedua. Dijumlahkan. Ya. Jadi 2 ditambah 5, dapatnya 7. Frekuensi median. Frekuensi median berarti frekuensi di mana kelas mediannya berada. Ya, yaitu di kelas ketiga. Jadi 1, 2, 3. Otomatis frekuensi mediannya 13. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus. Tadi kita sudah hitung TKB-nya. Ya. N-nya sudah diketahui 40. Ya. Jumlah frekuensi sebelum kelas median. Ini 20. Tadi kita sudah hitung. Ya. 20 setengah N-nya ya. 7 itu berarti 2 ditambah 5 tadi ya. Ini tinggal dipindahin. Ya. Frekuensi median 13. Intervalnya 3. Maka dapat 73,5.
Jadi di antara kelas ke-3 dengan ke-4 ya. Jadi di antara ini. Oke. Ini. Itu yang median. Oke. Masih ada satu lagi, modus ya. Modus itu nilai yang paling sering muncul ya. Kalau paling sering muncul berarti frekuensinya paling besar, paling banyak. Sama dengan min, sama dengan median, ini juga ada dua kelompok data ya. Data yang tidak dikelompokkan atau data tunggal, dan data yang dikelompokkan. Yang paling sering muncul, maka ini kalau datanya tunggal itu tidak pakai hitungan, tidak ada rumusnya. Kalau data kelompok, ada rumusannya. Modus sama dengan tepi kelas bawah ditambah panjang interval dikali D1. D1 deviasi pertama. Ya, D1 ditambah D2. Deviasi pertama tambah deviasi kedua. Apa itu D1? Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi-frekuensi kelas sebelumnya. Jadi kalau 1 menandakan sebelumnya, D2 itu menandakan sesudahnya. Ya. Oke, ini yang data tunggal. Ini contoh hasil penjualan, ya. Nah, kalau kita diminta tentukan modus, ini tak perlu dihitung. Kita cuma lihat mana yang paling sering muncul. Ya. Ini 250 ada 2 kali, 300 ada 2 kali, yang lainnya 1 kali. Maka modusnya ada 2. 250 dengan 300. Ya. Ini yang data tunggal. Kalau semuanya hanya muncul 1 kali, bagaimana? Kalau semua data hanya muncul 1 kali, berarti kelompok data ini tidak punya modus. Ya, jadi modus itu bisa tidak ada, modusnya bisa hanya 1 nilai, bisa 2 nilai, bisa 3 nilai, dan seterusnya. Tergantung data yang kita dapatkan. Semakin besar data, itu semakin kemungkinan modusnya semakin besar. Oke, kemudian yang data kelompok. Ya, data kelompok. Nah, kita pakai kembali contoh soal yang tadi barusan dipakai ya, tentang premi. Nah, karena tadi hitungnya harus pakai TKB, ini kita hitung dulu TKB-nya, tambah 1 kolom. Oke. Nah, sekarang kita mau cari modusnya ya. Perhatikan, ini 6, 9, 10, 20, 10, 5. Yang paling besar 20 di kelas keempat ya. Nah, jadi di kelas keempat paling besar 20. Maka TKB-nya ada di kelas keempat 40.000. TKB berarti dikurangi 0,5. Maka dapat ini 39,999,5. Ya. TKA berarti dia ke atas nih. TKA ke atas. Ya. Jadi ini adalah frekuensi terbangnya, ini sebelum, ini setelah. Ya. Jadi pakainya bagaimana? Nah, tepi kelas tadi kita sudah hitung ya, 39,999,5. Ditambah ya, D1 dibagi D1 tambah D2. Ini pas sebutulan sama angkanya ya. Jadi kalau kita masukkan rumus, dapatnya 44.999,5. Ya. Atau yang di bawah. Kalau di bawah ini dibalik. Hasilnya akan sama. Ya. Jadi cukup sampai di sini dulu materi hari ini ya.